duduk. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Shalom. Shalom, lambaikan tangannya untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan juga rekan-rekan pelayan dalam pekerjaan Tuhan. Ya, di tempat ini saya memang sudah lama berdoa supaya saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu. Dan disinilah saya pastikan tidak ada doa itu, saudaraku, yang tidak dijawab. Lambat atau cepat, cepat atau lambat, doa pasti, saudaraku, dijawab Tuhan. Kok nggak percaya? Ini amennya saja ini seperti mendua hati rasanya. Haleluya. Haleluya. Iya. Jadi apapun yang kita doakan, satu ketika kita akan ada di sana, saudaraku. Saya hamba Tuhan yang bernama Pendeta Uliman Sihotang. Udah lama saya Sihotang, sejak lahir. Tuh Pak. Dan saya bersama dengan istri saya, ini India putih, saudara. Biasanya India itu hitam ya. Ini India putih. Brahmana. Nah, oleh kemurahan Tuhan, kami sama-sama melayani di Medan. Dan saya biasa kalau pelayanan itu, saya seperti Tuhan Yesus, itu yang ku contoh. Dia kan selalu tim ya. Walaupun ada satu pengkhianat kan gitu ya. Si Yudas kan begitu ya. Nah, jadi puji Tuhan, saya bersama istri, juga anak saya, mantu saya, coba angkat tangannya. Anak saya, ini. Ya. Jadi ada mantu saya di sana, Utapea, ada anak saya di sana juga. Ya, ini juga anak saya kan? Nah. Iya. Anak saya nomor 3. Ya, itu nomor 2. Yang nomor 1 gereja juga. Mereka ini ada 5 dikaruniakan Tuhan dan semua aktif melayani Tuhan. Ya, sejak dari kandungan Pak, udah melayani mereka. Itu hebatnya Pak. Artinya ya kami menyembah Tuhan. Ya. Dan ketika mereka di kandungan juga udah saya bawa Pak pelayanan. Ya, ke Cempaka Putih, ke Cikampek, ke Blok M. Naik skuter Pak, kadang-kadang knalpotnya lepas di jalan. Dan kadang-kadang habis bensin di jalan, jadi saya titip KTP Pak, STNK di pom bensin. Besoknya saya lewat ke sana, udah ditulis, tidak boleh titip KTP dan STNK. Nah, jadi itu tantangan. Namun saudara, saya amat sangat berbahagia karena mereka, anak-anak saya juga ikut terjun dalam pelayanan, mendukung saya, dan kemurahan Tuhan. 13 tahun yang lalu saya dengan istri disuruh Tuhan ke Medan. Tepatnya di Gaperta Ujung. Oleh kemurahan Tuhan, kami bangun gereja di sana, lantai 2. Jadi kalau Bapak Ibu ke Medan, tolong singgah. Sudah saya siapkan di lantai 2 itu 5 kamar full AC. Kalau Bapak Ibu ke Medan, harus singgah. Nginaplah entah sebulan 2 bulan gak apa-apa. Ya. Jadi kita ini keluarga Allah Pak. Tuhan ini terlalu hebat Bapak Ibu. Saya melayani Tuhan baru Bapak Ibu. Dari tahun 83. Jadi 85 itu saya sudah di Jayapura, di Papua. Ya. Dan akhirnya dikirim Tuhan kemana-mana. Yang penting menurut saja.
Saya ini pakai napas ini napas yang kedua ini. Nyawa ini nyawa yang kedua ini Bapak Ibu. Makanya ketika dinaikkan pujian tadi, Bapakku ajaib segala rencanamu. Benar Bapak Ibu. Ya, saya sudah ketika saya boleh bersaksi sedikit Pak ya, mengantar. Untuk kita mendengar firman. 13 tahun lalu ketika kami akan membangun gereja di Medan, karena disuruh Tuhan sebenarnya berat ke Medan. Rumah saya ada di Jakarta. Kawan-kawan saya di Jakarta. Berat rasanya. Aku bilang, Tuhan, aku nggak ada kenal di Medan. Tapi gimana Tuhan? Tapi seperti lagu tadi, menurut saja. Ketika kami membangun gereja di Medan, mau memesan bahan-bahan bangunan, tiba-tiba sepeda motor datang, kami ditabrak. Kemudian pingsan sampai di rumah sakit, tidak sadarkan diri. Ya. Dan puji Tuhan, 1 minggu di rumah sakit, saya divonis dokter, Bapak sudah geger otak. Jadi kalaupun Bapak ini nanti hidup, sehat, itu pasti sudah ngelantur-ngelantur begitu. Karena di sini jadi ada mangga di sini. Bengkak kayak mangga. Istri saya juga, kita ditabrak, tercampak, terguling-guling. Untung kita tidak langsung disambut sama truk atau kendaraan lain. Nah, itulah anak Tuhan itu. Walaupun sudah kecelakaan, masih ada untungnya. Jadi sengsara dalam Tuhan, sengsara mengikut Tuhan, dengarkan, itu membawa nikmat. Begitu Pak Gembala ya. Yang penting taat dan setia saja. Dan akhirnya saya diundang khotbah di Siantar. Ketika saya khotbah, langsung muter-muter. Langsung saya duduk. Dan orang nggak tahu. Tapi puji Tuhan, saya sehat. Dan kemudian tidak ada lagi saraf yang terganggu. Sampai hari ini. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan? Untuk Tuhan tepuk tangan, bukan untuk kita dan buat pendeta. Gak pantas kita terimain. Tuhan. Kedua, saya divonis harus di bypass karena nggak bisa lagi pasang ring 8. Harus pasang ring 8. Saya bilang, Tuhan, kok baik kali Tuhan, langsung banyak dikasih. Ku tawarlah sama dokter Fikri yang ada di rumah sakit Murni Teguh. Dokter, banyak kali, 3 aja lah dokter. 5 pun nggak bisa katanya, harus 8. Karena di semua itu sudah tersumbat. Saya bilang, oh begitu? Iya, harus 8 Pak. Oh, saya pikir tadi dibagi sama yang lain lah. Kebanyakan sama saya semua kan. Akhirnya, oke lah saya bilang. Begitu mau persiapan pasang ring, ternyata paru-paru saya pun. Ini saksinya, ini kakak saya, ini kakak saya paling tua. Coba angkat tangannya. Nah ini kakak saya paling tua. Jadi satu kalimat pun tidak ada yang saya tambah, saya kurang. Anak-anak bantu saya, ini anak saya. Saya mau buktikan bahwa Tuhan itu hebat. Ajaib dan luar biasa. Yang bikin Tuhan itu nggak hebat sama kita. Kita sering merdua roha. Tahu merdua roha? Bimbang dan ragu. Toho donain. Saya melayani Tuhan dari tahun 83. 5 tahun saya di Papua. Di berbagai-bagai pulau. Banyak tantangan dan rintangan. Tapi saya mau belajar taat dan setia. Ketika dokter vonis saya
harus dipasang ring. Tapi harus diobati dulu Pak TBC-nya, nanti tambah bahaya. Gula Bapak pun tinggi 600. Kaki busuk. Kalau itu nanti bahaya, harus diobati. Begitu, saudaraku, adakan pemeriksaan. Rupanya saya ini benar-benar sudah jadi rumah sakit. Saya ini rumah sakit karena ada tiroid, ada amandel, ada gula, kaki bengkak, ginjal rusak. Jantung saya tersumbat. Pembuluh darahnya itu ada 4 tersumbat. 1, 100%. Yang kedua 90. Yang keempat 80. Hebat kan? Yang keempat itu 60. Jadi 100, 90, 80, 60 sumbat. Gimana itu dokter? Aku udah susah bernapas ini, jalan pun nggak bisa. Tongkat 1 nggak cukup, harus 2. Kalau jalan harus kemana-mana kursi roda. Tapi di hati saya, istilah maja kan bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha besar. Saya bilang, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus, kau luar biasa. Aku ini biasa-biasa. Dan penyakitku ini pun biasa-biasa ini Tuhan. Tapi aku takut. Ya, dipasang ring 8. Dan dokter bilang harus di bypass. Karena nggak bisa lagi pasang ring. Harus di bypass Bapak Ibu. Dan kemurahan Tuhan, saya akhirnya diinapkan di Rumah Sakit Rujukan Nasional Jantung Harapan kita. Waktu malam hari kawan saya teriak-teriak. Lalu saya bilang, Pak, kenapa Bapak ribut tadi malam? Bapak mengganggu saya. Tahu nggak Bapak, saya ini sakit ini. Sakitnya bukan main-main Pak. Kata badan WHO ini pembunuh nomor 1 di dunia. Bukan kanker, tumor Pak. Jantung Pak. Dia diam. Pak, saya juga jantung Pak. Statusnya disamakan kan. Terus gimana? Bulan lalu Pak, 6 bulan lalu, saya sudah di bypass Pak. Stres saya. Saya ini kan nunggu waktu di bypass. Saya bilang, duh Tuhan, rupanya di bypass pun tidak solusi. Ternyata Bapak ini nyumbat lagi. Kakinya kulihat dibelah, ngambil pembuluh darahnya. Terus nanti Bapak pembuluh darah ambil dari kaki apa? Kaki ayam nggak mungkin kan? Dari mana nanti saya bilang? Aku pun nggak tahu. Sesak aku. 6 bulan lalu aku udah di bypass Pak kata. Saya stres, saya bilang kalau gitu Tuhan, aku berserah Tuhan. Aku nggak mau dipasang ring, aku juga nggak mau di bypass. Rupanya nggak solusi. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Tuhan nggak tinggal diam Bapak ini. Saya bernapas pun udah susah. Berat saya dari 91 turun 70 sekian. Habis. Kan mau makan pun harus dipaksa. Kadang-kadang saya dibilang istri, kamu kenapa sih? Kenapa rupanya? Nakut-nakutin kamu katanya. Ya kamu kenapa cubitin saya? Sakit ini. Karena kamu udah gak ada napas. Kadang dipukulin saudara. Nggak saya rasa. Ketika terjadi serangan jantung itu. Udah sampai seperti itu. Oksigen. Itu yang membantu saya bernapas. 1 tahun Bapak Ibu. Dan oleh kemurahan Tuhan kirim dokter yang baik. Dari Karolus. Puji Tuhan. Kalau kita sabar, kita taat, kita tekun. Pasti ada jalan keluar. Saya dikasih 1 alat yang kecil. Ternyata saya bisa sembuh. Lewat doa istri, doa anak-anak saya, doa jemaat. Dan saya dapat pastikan. Kalau kita taat dan setia, ingat, sengsara, penderitaan, itu akan membawa nikmat
Begitu saya tampil tadi di sini, ada saya lihat di slide, kehidupan di dunia yang fana, itu lagu atau apa nggak tahu. Kehidupan di dunia yang fana, penuh dengan ujian, cobaan, itu ya. Yang pertama tadi, itu tuh. Dalam dunia fana ini, ingat, tiada hidup yang tak teruji. You understand? Mau naik kelas, harus ikut ujian. Di dalam kita, saudaraku mau hidup suci, banyak pengaruh-pengaruh yang tidak suci. Ya. Nah sekarang kita yang menentukan, mau kemana kita ini? Mau benar ikut Tuhan, on the track, atau juga sambil-sambilan ikut Tuhan dan jadi ada ujian. Makanya saya pastikan, anak Tuhan, kalau dia anak Tuhan, ya, dikatakan 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat 13, itu jelas. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, artinya ringan-ringan saja itu. Walaupun udah diprognosis dokter kanker, tumor, gak masalah, numpang lewatnya itu nanti. Kok aminnya kecil banget? Amin, gitu dong. Haleluya, jantung pun sembuh. Itu. Jadi janganlah berdua roha ikut Tuhan ini. Akan ada lagunya itu. Merdua holong. Jangan. Cukuplah hanya sama Tuhan. Ya, pencobaan-pencobaan itu pasti ada. Tantangan-rintangan itu pasti ada. Tapi itu hal yang biasa. Tidak melebihi. Iya. Itu Tuhan itu baik loh. Biarpun saya udah begini serang. Itu biasa-biasa saja ini. Ini saksinya ini anak-anak saya. Kalau terlambat mereka kasih oksigen saya, udah balik-balik mata saya ini. Tetapi itu hal yang biasa saja. Dan dikatakan, dengarkan. Tuhan itu setia. Dia akan memberikan jalan keluar. Roma 8 ayat 28 juga dibilang itu. Kita tahu sekarang bahwa Allah ikut, turut katanya. Bekerja, bukan nganggur dia, bukan tidur-tidur. Lebih berat lagi tugas dia. Bagaimana anakku ini sedang latihan berenang supaya tidak tenggelam dia. Begitu, kan diawasin itu. Begitu Pak Gembala ya. Pencobaan-pencobaan itu yang biasa. Dan kalau kamu dicobai, dia akan memberikan jalan kedua. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk, ya saya jadi bersaksi ini. Gara-gara kesaksian saya ini, saya diundang ke Bangkok melayani. Kesaksian saya ini, diundang saya ke Malaysia, ke Kuala Lumpur, tahun depan ke Jepang, ke Filipina. Dibayarin semua Pak. Bukan hanya saya, istri saya juga. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Jadi ikut Tuhan Yesus ini yang pasti-pasti sajalah. Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW pun udah bilang begini. Surat 3 Ali Imran ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Masihu Isa bin Maryam. Yesus anak Nisi Maria, putra Maria, wajihan fid dunya wal akhirat. Yang terbesar dan penyelamat di dunia dan Masya Allah, kok nggak percaya? Baginda Rasulullah Nabi Muhammad juga bilang begini, kalau kamu tidak menegakkan Taurat, Taurat itu apa? Itulah pengajaran tabernakel, ya Pak? Bapak masih ikut pengajaran tabernakel? Masih? Udah benar itu. Pengajaran tabernakel, pengajaran mempelai, ada tahbisan di sana. Tahbisan itu artinya kita hidup seperti Yesus hidup. Standarnya di situ. Standar kita adalah Yesus, bukan pendeta. Pendeta kadang-kadang sontoloyo kan? Kalau Tuhan Yesus, enggak.
Standar kita, ukuran kita, teladan kita Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, luar biasa ya, masuk dan rencana Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari kita lihat firman Tuhan. Karena saya ya merasa di tempat ini bukan seperti orang lain. Coba lihat kami dengan tim musik WL Singer, Pak Gembala di sini. Satu chemistry kan? Dari mana? Bapak Ibu belum lihat bajunya sama. Betul enggak? Jadi saya bukan orang asing di sini. Jadi kita satu tim ini. Coba bajunya sama. Coba Pak Gembala juga dalam nih, coba. Cuman gantengnya yang beda, lebih banyak ganteng di sini, ya kan? Sama. Bapak Ibu belum tentu satu chemistry ini kelihatan ini. Ada yang mau-maunya, ada yang suka-sukanya. Kami lihat pakaiannya sama. Tampil di depan sama. Kan begitu. Ini artinya kita ini sehat ya kan? Cuma isi kantong kita yang beda. Situ banyak, sini sedikit. Kan gitu. Nggak apa-apa lah. Yang penting kita sehati melayani Tuhan. Itu yang penting. Ya. Baik Bapak Ibu. Tadi pemimpin pujian berkata kita mau mendengarkan menjadi pedoman hidup kita. Dan saya dibilang Tuhan, jangan sampaikan ya firman Tuhan yang hanya menyenangkan daging. Menyenangkan dunia. Ya. Karena apa? Iblis pun bisa kasih yang menyenangkan. Makanya Yesus dibawa ke mana? Kemana dibawa Yesus? Siapa yang bawa? Coba. Jadi jangan pikir Bapak Ibu, iblis itu nggak ke gereja. Ke gereja dia. Malah. Ya. Tapi lihat motivasinya nanti. Dia membawa Yesus ke bait Allah. Dan dia bilang apa? Sembahlah aku. Ku kasih sedunia sama kau katanya. Benar enggak? Dia mau kasih properti. Dia mau memberikan apa yang sudah dimiliki naga sembilan naga seperti itu. Hal-hal dunia, menghalalkan segala cara. Itu sistem yang dibangun dunia. Makanya dibilang firman Tuhan, langit dan bumi akan lenyap. Tapi firman Tuhan dan yang melakukan akan kekal. Haleluya. Jadi perkara-perkara dunia ini, dengar, itu sebenarnya hanya bonus. Bonus itu tambahan. Artinya bukan absolut. Bukan itu yang terpenting. Itu tambahan. Jadi anggota dewan, itu tambahannya itu Pak. Jadi orang terkenal, jadi high class, ya, jadi orang hebat, itu tambahannya itu. Tapi jangan cari itu di luar Tuhan. Bukan berarti kita tidak boleh jadi pejabat tinggi. Berarti bukan tidak boleh kita jadi orang kaya, boleh Pak. Tetapi lihat dari mana kita tahu kekayaan yang Bapak miliki dari Tuhan atau dari setan. Ukurannya di sini. Kalau gara-gara kekayaan itu, gara-gara pangkat itu yang Bapak Ibu terima, lalu membuat imanmu merosot, ibadahmu menjadi kendor, dengar baik-baik. Itu dari setan. Karena apa? Dari buahnya lah kita mengenal pohonnya. Jadi kalau Bapak Ibu ada di sini manajer, ada di sini pejabat, tapi ibadahmu jadi kendor, hatimu sama Tuhan jadi terbagi, itu nggak benar.
Makanya segala kesibukan yang menghalangi kita beribadah, datang kepada Tuhan, itu dari setan. Karena itu berdoa supaya Tuhan kasih pekerjaan yang tepat, yang tidak mengganggu ibadah-ibadah kita. Haleluya. Saya tadi kan dalam doa mau biar kita punya pondasi katanya, punya dasar. Dan Tuhan bilang sama saya, sampaikan pondasi itu. Jadi banyak orang ditipu setan sekarang karena dia kaya, karena dia saudaraku berkemampuan, ya, karena dia berkecukupan, dipikir itu dari Tuhan. Lupa dia. Oh, setan juga bisa memberikan kenikmatan, jabatan, kekayaan. Itu orang-orang ke Gunung Kawi itu. Itu fakta. Dan Yesus juga ditawarin. Ku kasih dunia ini sama kau, katanya. Coba. Memang dunia ini sekarang ada dalam kekuasaan setan, Bapak Ibu. Makanya kalau kita gagal mendekuni ibadah-ibadah, maka kita tergade nanti ke sana. Tergade. Nah, saya sangat tertarik dengan bahwa di dunia ini fana. Dan kita harus menghadapi banyak ujian yang menggoda kita untuk tidak hidup suci. Hidup tidak suci, dengar baik-baik. Jadi kayu bakar neraka nanti. Saya pastikan itu. Ya, udah capek kita merantau dari Medan ke sini, jual aqua kena panas, jual koran, nanti jadi kayu bakar neraka lagi. Jadi jangan sampai salah paham. Biar kita dari kampung susah-susah, di sini susah, tapi masuk surga. Gak apa-apa. Haleluya. Mari kita lihat firman Tuhan, ya. Di dalam Keluaran, dalam Kolose, kita lihat dulu ya. Kolose pasal 2. Ya. Ya. Pak Gembala sampai jam berapa ini? Saya khotbah. Karena biasanya saya khotbah 5 jam. Habis itu pingsan. Tapi nggak sampai 5 jam lah Pak. Kan habis ini, saya masih ada pertemuan dengan Bapak Ruben Majuntak. Orang kaya Batak. Pengelola limbah di Cikarang. Anaknya Sinopa Christine, anggota DPR Provinsi Jawa Barat. Karena aku disuruh Tuhan di sini. Ada tanah Tuhan di Green Wisata Pak. 1000 meter. Harganya di situ berapa? 30 juta Pak, 1 meter. Ku bilang, Bupati, kau ingat janji kita dulu. 20 tahun lalu. Kita sudah plot di situ. 1000 meter. Untuk rumah Tuhan. Terpilih dia jadi Bupati Pak. Jadi rencana Tuhan nggak bisa gagal Pak. Bayangkan. 25 tahun lalu. Kita coba merancang itu. Di Green Wisata. Mohon doanya Bapak Ibu. Haleluya. Bupati bilang, tanah yang dulu minta sama Eka Cipta. Titiknya di mana? Yang 1000 meter itu. Karena itu 1100 hektar Pak. Perpuluhannya ya cocok lah sebenarnya 100 hektar ya. Tapi gue bilang gak apa-apa lah. 1000 meter saja. Mohon doanya Bapak Ibu. Ya. Ketika itu ditunjukkan titiknya di mana, ya, karena undang-undang mengamanatkan setiap perumahan itu ada pasos-pasumnya, Pak. Saya bilang, ya, kemarin saya temuin lurahnya, ya. Titiknya kita cari di mana, lalu kita langsung urus izinnya, kata Bupati dengan Pak Dewan. Dan itu nggak gampang, Bapak Ibu. Nunggu 25 tahun.
Artinya cepat atau lambat, lambat atau cepat, doa itu pasti. Itu sama Pak dengan Abraham. Abraham, ya keluar dari Urkars apa? Nah inilah, kalau udah tua gini lah Bapak Ibu ngomong nih. Ya, dari Urkasdim. Ya, 75 tahun umurnya Sarah. Ya, mereka bergumul sampai akhirnya ya Tuhan berikan siapa? Ishak. Berapa lama itu? Bapak udah berapa lama di sini, Pak? Pak Gembala? Baru 10 tahun. Nah, ya 2 tahun. Baru 2 tahun di sini. Di tempat ini. Berarti di lingkungan ini sudah lama, Pak? Berapa tahun? 40 lebih. Berarti sudah waktunya Bapak Ibu punya gereja yang tetap. Kok amennya lemah sekali? Kayak belum sarapan saya. Ya udahlah, nanti kita sama makanlah pulang ibadah ini ya. Biar apa kita semangat. Haleluya. Nah, ini luar biasa Tuhan kita Bapak Ibu. Ya, luar biasa. Nah, kita lihat, tolong dibaca ya. Saya dari kecil saya membiasakan kalau saya pergi kemana-mana saya bawa ya anak saya yang ketiga ini membacakan kan ya supaya juga melatih itu maksudnya. Melatih Pak, dia nggak tahu itu. Ternyata sekarang kalau suruh khotbah bisa Pak, lebih hebat dia dari saya Pak. Kalau mau diundang di sini boleh, tapi harus permisi sama saya dulu Pak. Nah, kan gitu. Iya, baik, tolong dibaca dulu ya. Kolose pasal 2 ayat 8. Nah, apa kata Tuhan kepada gereja Tuhan dulu dan sekarang supaya kita saudaraku ya, ini di warning ini. Ayo. Kolose 2 ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong. Iya, hati-hati supaya kamu jangan sampai ditawan oleh filsafat. Filsafat itu definisinya adalah induk dari segala ilmu. Filsafat definisinya adalah induk, mama dari segala ilmu. Tapi dengar baik-baik. Alkitab ini adalah bapaknya filsafat. Jadi salah kalau filsafat itu dianggap lebih hebat dari firman. Sesat itu. Ya. Jadi jangan menganggap pengetahuan di dunia ini lebih hebat dari firman. Walaupun dokter, maupun dia profesor. Ya. Ketika saya belajar ya, dengan istri saya, profesor kita bilang begini, Alkitab ini jadi rujukan hidup kalau mau surga. Tapi Bapak sebagai seorang akademisi, omonganmu itu menjadi rujukan di tengah-tengah masyarakat. Karena itu jangan sembarang ngomong. Haleluya. Bapak sama mama di rumah tangga itu jadi rujukan anak-anak. Kau salah ngomong, anakmu jadi narkoba nanti. Karena itu jangan disumpahi anak-anak itu. Dasar kau anak kucing. Jadi mamanya anak siapa? Anak harimau. Anak monyet. Jadi bapaknya anak siapa? Jangan. Haleluya. Kalaupun dia bodoh bilang, luar biasa, nanti jadi wakil presiden ini. Itu. Haleluya. Walaupun songong-songong anak kita itu bilanglah, kau nanti jadi Kapolda Sumatera Utara kau. Itu pasti jadi. Kenapa? Doa juga. Omongan itu juga mengandung doa. Ini enggak. Kita sumpahin anak kita. Anak niahau, jangan. Jadi enggak jelas dia nanti. Makanya di sini dibilang apa? Coba ulangi baca. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong. Iya, jangan ada yang menawan kita, apalagi mengikat kita.
Hanya Tuhan yang boleh mengikat kita dan kita terikat sama Tuhan. Dunia dan segala isinya akan berlalu. Istri kita itu aja, itu yang paling cantik, ya kan? Betul nggak? Itu paling cantik. Tapi seiring waktu berubah bentuk dia. Orang tinggi ke atas, kau tinggi ke samping katanya. Bagaimana ya? Itulah dunia, suka berubah dia. Tapi kalau firman yang mengikat hati kita, Tuhan mengikat hati kita penuh damai. Walaupun tadinya dia gambarnya seperti gitar Yamaha, ya kan? Tahu gitar Yamaha kan? Istri kita seperti gitar Yamaha. Waduh, aduhai kan. Sekarang udah susah membedakan antara drum air dengan istri. Tapi hati tetap sejahtera. Bahkan lebih, hatiku tenang berada dekatmu. Haleluya. Walaupun dia suka maripit-tipit. Tahu maripit-tipit? Tapi di sini nggak ada yang begitu. Haleluya bapak-bapak. Di sana yang banyak. Kalau di sini nggak ada itu. Karena semua kita ini dikuasai oleh firman. Bukan filsafat. Bukan ilmu-ilmu dunia ini. Maka dibilang, hati-hati. Jangan sampai hal dunia ini yang lebih dominan di hati kita. Di pikiran kita. Haleluya. Firman yang harus mendominasi. Menguasai. Makanya waktu dengar firman, jangan pakai ngantuk. Jangan hanya waktu mau pesan makan, jangan pakai lama ya. Iya kan? Ini dari firman Tuhan. Jadi orang Bataknya dia matanya kayak apa itu gitu, melotot. Tiba-tiba berubah dia kayak orang Cina. Kok bisa? Kalau ada tiba-tiba orang Batak berubah jadi orang Cina, bilang orang Bataknya kau bilang. Haleluya. Senggol dia, lihat dia. Udah berubah aja. Iya. Biarlah orang Cina juga jadi kayak orang Batak matanya gini. Waktu dengar karena firman segala-galanya. Ingat, langit dan bumi diciptakan oleh firman. Dan firman melarang, jangan sampai kita ditawan oleh filsafat. Filsafat bagus untuk mengatur, penata layanan. Menata cara kita berkata-kata, cara kita berpakaian, itu filsafat. Cabang-cabangnya, ya, ada yang jadi astronomi, ada jadi budayawan, ada itu filsafat, Bapak Ibu. Itu semua penting, tapi ingat, di atas yang penting ada yang terpenting, itu firman. Jadi saya bisa mengenali, ya bisa saya mengenali orang yang benar, dia merindukan yang terpenting atau dia hanya mau yang penting. Gak lama orang ini akan jadi ekor ini. Ada masalah, susah keluar dari masalah itu. Kenapa? Udah dibilang kan, Matius pasal 6 ayat 33, itu kan legal standingnya itu. Cari dahulu, maka semua boro-boro ditambah, dapat pun gak ada. Kenapa? Namanya mencari, Bapak, Ibu. Mencari itu bukan tidur-tidur. Apalagi dibilang cari dahulu. Berarti di atas yang penting ada yang terpenting. Ibadah. Cari firman. Cari. Namanya cari berarti kita sampai apa ini? Keringat. Ini cari uang. Berkeringat. Cari Tuhan malas. Makanya nggak dapat. Yang dapat nani luluan. Dan jumpa nani jalahan. Kenapa? Nggak mau berkeringat. Ayo kebaktian. Mau maju. Asik gotiku. Kata.
Gak bisa, kamus itu gak bisa dipakai. Haleluya. Gak boleh dipakai itu. Kalau ada pesta, apalagi pesta adat, nantilah gereja, minggu depan pun masih adanya gereja. Wah, ini saya bilang, ini Kristen tersesat ini. Iya. Tergoda dia untuk tidak sampai pada kesucian. Yang menggoda kita banyak, Bapak Ibu. Tiba-tiba setan langsung bikin pinggang kita pegal-pegal. Padahal kita ini udah pakai baju. Mau gereja ini. Nah itu. Atau ada juga, ya udah siap-siap, kolektif pun udah diatur dari rumah, malah udah disetrika, bikin di amplop. Ya kan, yang terbaik nanti ini. Tiba-tiba masuk ke mobil. Suami istri. Lalu ingat. Apa? Keran belum dimatikan. Mati oma, matikan lama keran itu. Kaulah. Sampai aku udah mau nyetir mobil. Kaulah. Akhirnya jadi berantem. Cuman di sini nggak ada yang begitu, kan udah dewasa semua. Haleluya. Di sini penuh pengampunan. Iya. Di sini semua saling melayani, saling merendahkan hati. Ya, haleluya. Udahlah, akulah mak, katanya. Akulah duduk aja dulu mama di mobil. Lupa tadi juga, bukan hanya itu mak. Ternyata kamar juga belum ditutup mak. Bukan, itu tadi ada kain di apa juga. Di mesin cuci belum dikeluarkan mak. Biarlah aku jemurkan mak ya, mama di mobil. Mantap kali. Haleluya. Bapak ini dari mana ini? Kok lama kali? Nanti kita gereja. Ya aku tahu ya mak. Nggak terlambat. Pas kita di sana nanti sampai. Yang penting kujemurkan dulu kain itu semua. Haleluya. Haleluya. Harus praktek loh. Jangan hanya omon-omon, kata Prabowo. Nggak ada hasilnya. Karena mengikut Tuhan ini yang diutamakan itu, dengar baik-baik. Praktek. Jadi kalau saudara ikut Tuhan, kata mau diberkati, tapi tidak mau berjuang, cari dahulu apa? Kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu apa? Itulah ibadah. Kerajaan Allah itu apa? Itulah firman. Kerajaan Allah itu apa? Itulah hidup yang suci. Kalau enggak, capek-capek deh. Ya, udah cari, konsepnya jelas, rumusnya cari, berarti jangan terlambat kebaktian. Korbanlah, korban waktu. Ini kemana Bapak ini? Keras sekali rupanya aku khotbah ini. Roba paon, oleh namuru kata. Aku bukan marah ini. Ini tanda cinta, amin. Bayangkan. Udah 10 tahun aku berdoa supaya aku bisa di sini. Ya Pak ya. 10 tahun terpendam di sini. Kenapa sih Tompul diundang Bapak itu? Aku enggak. Jadinya si Royandi terus undang aku. Royandi Utasoi. Gereja Bersinar. Ada lagi pendeta Sinaga, Biner Sinaga. Ada lagi di Cikarang. Aku bilang, ini terus terang, ku pending dulu, ku bilang. Aku udah biasa khotbah di gereja Pak Royandi. Aku udah biasa khotbah di gereja Pak. Ini udah lama kuduakan ini. Ya, di Cilengsi, Pak Nebeban. Ya, ke Tangerang, Pak Dirman. Ya, ke gereja Bisalea. Pendetanya itu punya mall. Aku bilang, aku mau ke pasar Minggu dulu. Namanya gini kan hari Minggu. Haleluya. Udah nggak salah Bapak Ibu kalau kita setia di sini. Kalau sana pasar Rebo, pasar Kemis, pasar Jumat ya kan. Di sini pasar apa? Udah mantap. Jadi don't forget to remember. You understand?
Lupakan jangan, ingat selalu bahwa ibadah di pasar Minggu jam 8. Terus hari apa lagi Pak di sini, Pak? Rabu. Berarti ada tiga ibadah. Tahu Bapak Ibu, 3 ibadah itu legal standingnya ada. Ibadah-ibadah itu diatur oleh perber, peraturan bersama menteri, 3 menteri. Kalau enggak, itu terganggu. Itu rujukan. Nah, kita di sini ibadah ada 3. Haleluya. Kok enggak ada di sini polanya, Pak? Udah hafal semua ya? Ada sedikit lagi. Ada. Coba ditampilkan dulu di sini. Tabernakel itu. Ah, ini makanan saya, ini makanya saya sehat. Tanpa operasi sembuh. Ya, nih lihat Bapak Ibu. Jadi dasar ibadah yang benar ini Bapak Ibu, dan itu sudah dimiliki Pak Gembala. Karena Pak Gembala ini orang yang dipilih Tuhan. Cuman Bapak yang percaya, gimana ya? Ibu aja nggak percaya Bapak dipilih Tuhan. Sebenarnya amennya Ibu yang paling besar. Amin. Kau juga nggak percaya kau. Apain kau di sini? Jadi dasar ibadah ini Bapak Ibu, lihat. Ini dari sorga ini. Inilah tatanan kerajaan sorga. Untuk Musa mendapatkan pola ini, sistem ini, dia berpuasa, baru disuruh Tuhan naik ke Gunung Sinai. Disitulah dia privat. Model ibadah yang cocok di hatiku Musa, hanya ini. Tidak ada yang lain. Kenapa Ibu Gembala ini dibawa-bawa bapak kita ini kemana-mana? Sampai tua. Karena inilah yang paling cocok di hatinya. Sebenarnya bukan Bapak yang bilang ini. Curiga aku. Betul Pak ya? Pak Gembala bilang, Ibu atau Pak Siotang ngodona di roh aku katanya. Karena hati kita sama Pak. Karena anak buahnya Bapak ini pendeta Alaris itu, ya itu kakak rohani saya. Masih tahu ya Pak Alaris? Pasar Ribu. Kami itu kalau fellowship datang jam 10 pagi, 10 pagi, betul? Pulang jam 3 pagi, Pak. Jadi kalau dulu ada istilah remaja pulang pagi, ini opung-opung pulang pagi. Karena kami fellowship membicarakan tentang pola kerajaan sorga ini. Jadi jangan asal ibadah. Tidak semua ibadah-ibadah itu cocok di hatinya Tuhan. Ini kan banyak ini yang cantik, kurang cantik, yang putih, kurang putih. Emangnya cocok di hati Bapak? Pernah Bapak bawa ke kamar itu? Biar tua, ini yang dibawa ke kamar. Dibawa kemana-mana. Haleluya. Analoginya juga begitu. Banyak ibadah sekarang. Makanya ada yang berpola teologia prosperity. Ada teologia sinkritisme. Ada teologia filsafat yang dipakai oleh pendeta-pendeta sekarang. Padahal ini absolut. Dari mana pola ini Pak Gembala? Dari sorga. Makanya ada 3 ibadah. Legal standingnya apa? Nah, Bapak Ibu lihat. Setiap yang percaya kepada Tuhan, artinya lewat pintu gerbang. Diakui oleh Tuhan mereka itu adalah orang yang percaya kepada Dia adalah karena lewat pintu gerbang. Di pintu gerbang itu ada 4 pintu. 4 pintu itulah 4 Injil sinopsis. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Hanya 4 Injil Bapak Ibu. Jadi percaya kepada Yesus sebagai Raja segala Raja. Itu ditekankan oleh Matius. Haleluya. Makanya di Medan Pak ada. Tuhan,
Ayaw pi raja di soto, dia masih pasang kita katanya. Ho raja di surga, aku raja di sini. Ala raja, di mana? Parsinebung. Waduh, alat toh. Saling menghargailah kita Tuhan, karena Tuhan raja di surga, aku raja di sini katanya. Kan nggak cocok kan? Nah, tapi inilah legal standingnya atau dasar ibadah yang benar. Nih, percaya kepada Yesus, lalu ada mesbah korban bakaran. Itu artinya apa? Pertobatan. Disitulah binatang-binatang disembelih sebagai korban penghapus dosa. Bukan korban makanan. Karena hangusnya itu semua. Artinya apa? Setiap orang diperdamaikan lewat mesbah korban bakaran, itu yang pertama. Di mana korban itu kalau dia orang kaya, lembu. Setengah kaya, domba. Ya kan? Hampir kaya, sepasang burung tekukur. Jadi tidak boleh tangan kosong. Asal mari dede memuji Tuhan. Siapa bilang? Emangnya kita diperlukan Tuhan? Siapa bilang kita diperlukan Tuhan? Atau kita yang perlu Tuhan? Makanya ada lagunya kan? Ku perlu Yesus dalam hidupku sebagai kepala yang amin. Korban harus ada di situ. Kalau dia miskin, juga korban. Paling tidak sepasang burung tekukur. Nah, lalu saudara-saudaraku, itu naik ke atas. Jadi ini bicara tentang pertobatan. Ya, pertobatan. Udah lepas dari rokok, masih ada sini rokok. Berarti kau udah mulai menunjukkan bahwa kau adalah kayu bakar neraka nanti. Karena kau udah terbiasa. Pulang dari sini, jangan lagi yang merokok. Amin. Gimana makan asap itu? Maafin, nanti berak asap lah dia. Maafin. Ya, jadi pertobatan diukur. Itulah mesbah korban bakar. Naik ke atas ada kolam pembasuhan. Itu bicara tentang baptisan. Yang artinya yang dibaptis itu Pak Pendeta adalah orang yang sudah bertobat. Karena baptisan itu adalah tanda pertobatan. Maka saya biarpun dia 10 tahun, kalau belum bertobat, nggak kubaptis itu. Karena kita bukan mau bikin orang jadi anggota jemaat, tapi anggota kerajaan surga. Ya, masih mukulin istri, masih rentenir, ngutang tapi nggak dibayar. Bukan, maksud saya bukan di sini Pak, yang di Medan ya Pak. Perpuluhan juga, nggak setia dia. Malah dia bilang, di zaman Yesus pun nggak ada perpuluhan. Lebih pintar dia dari Alkitab. Sebelum Yesus aja sudah ada perpuluhan. Haleluya. Dalam Kejadian pasal 14 itu, Abraham memberikan setelah Melkisedek memberikan roti dan anggur. Dia menerima firman. Dia menerima Roh Kudus. Dan dia memberikan perpuluhan. Yakub juga begitu ketika dia lihat malaikat turun naik dari sorga ke bumi. Dia bilang, wah tempat ini aku tidak tahu. Ternyata ini adalah pintu gerbang sorga. Bayangkan. Pintu gerbang sorga. Turun naik malaikat. Emangnya di terminal sana turun naik malaikat. Penumpangnya di situ turun. Di sini malaikat turun naik. Amin. Maka dibilang apa? Sudah baca itu nanti Kejadian pasal 18. Kesanalah aku akan membawa perpuluhan. Di mana? Di tempat penggembalaan.
Lah, kenapa? Kenapa marah sama saya? Ya. Jadi kemudian lihat ada lagi ruang ke atas. Ya, ada pintu lagi ke atas. Dan pintu ke atas itu kalau saudara lihat dalam Alkitab, itu 10 hasta tingginya pintu itu. Dan itu bicara tentang kepenuhan Roh Kudus. Hari ke-50. Jadi setelah hidup baru dibaptis, naik ke atas, penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus itu ditandai apa? Bukan hanya kura lama-lama. Bahasa roh. Itu kan 1/10. Ada di situ. Artinya apa? Tinggi daripada pintu itu 10 hasta. 10 kali 50. 10 ya kali 5. Ya, 50. Itu hari Pentakosta, penuh Roh Kudus. Itu legal standingnya, dasarnya. Lalu ada 10 hasta tinggi pintu. Itu ketekunan, kesetiaan mengembalikan perpuluhan. Jadi biar Bapak Ibu berbahasa roh, tapi perpuluhan macet-macet, diragukan itu bahasa rohnya itu. Jadi itu ibarat kepala dengan tubuh, sejalan. Tapi di sini perpuluhan lancar semua, Pak, ya. Amin, Pak. Kayak ragu Bapak kuliah. Berat kali Bapak mengamenkan. Amin. Haleluya. Hati-hati loh kalau udah sempat diamenkan sama Bapak rohani, itu artinya lumbung-lumbungmu akan dipenuhi Tuhan. Karena saya melayani Tuhan itu barunya. Udah aku bilang, saya menggembalakan itu tahun 85, Pak. Kau di mana, Dek? Tahun 85. Masih direncanakan, kan? Saya 85 udah di Papua menggembalakan. Dan memang mereka yang straight, serius, mengikut Tuhan, melakukan firman. Mereka dapat kerja di Jepang. Mereka kuliah di perguruan-perguruan tinggi yang Bapak Ibu, sedikit saya kasih tahu. Ini sedikit saya kasih tahu, kalau firman Tuhan bilang ini sampai. Tapi sampai itu pun bergunanya untuk manggang-manggang ikan, kan gitu kan? 2004, 2009 oleh kemurahan Tuhan, saya terpilih jadi anggota DPRD. Di mana? Di daerah konflik, Pak. Kalau di Jawa Barat, daerah konflik itu di mana? Bekasi. Saya terpilih di Kabupaten Bekasi jadi anggota DPRD. Ini istri saya. Satu spanduk pun gak ada. Tapi dapat suara 7.000. Dapat 1 kursi. Memang Allah itu bekerja dia, walau lewat sisa-sisa. Golkar dapat 2 kursi, PDI dapat 2 kursi, P3 dapat 2 kursi. Jadi 8 kursi dari dapil itu. Jadi kursi terakhir diadu dengan suara mereka yang sisa. Mereka udah dapat 2 kursi, 2 kursi. Suara mereka terakhir dapatnya hanya 2.000. Aku dapat suara 7.000. Yang kursi terakhir otomatis untuk siapa? Jadi walaupun saudaraku ya jelek-jelek begini, ya orang pilihan. Kenapa? Karena kita belajar untuk kita on the track. Ibadah nggak asal ibadah. Saya dari Seminari Bethel, Tamburan. Saya dari IEKJ, Institut Agama Kristen Jakarta. Departemen Agama buat itu dulu. Saya juga belajar regulasi. Saya sarjana hukum. S3 saya 1, Pak. S3. S1 3. Bukan membangga-banggakan, karena ini semua sampahnya ini. Filsafatnya ini. Penting. Tapi di atas yang penting ada apa?
ibadah, firman. Tapi ibadah juga bukan asal ibadah. Harus ibadah sesuai dengan struktur, sesuai dengan pola, sistem, apa? Kerajaan Allah. Lah anak kita mau jadi jenderal, kan begitu. Masa? Kalau mau jadi jenderal, jangan dia kita masukkan ke pendidikan yang mirip-mirip TNI. Karena ada yang mirip-mirip TNI, Pak. Apa? Hah? Satpam. Oh, nanti anakku ini dokter ini katanya. Tujuan kita kan dokter, anak kita. Tapi dia sekolah, kuliah, di mana? Karena ada yang mirip-mirip dokter, Pak. Apa? Perawat. Bidan. Enggak. Sampai kapan enggak pernah jadi dokter itu? Ingat. Banyak orang mau ke sorga, Pak. Banyak orang mau ke sorga. Banyak kali pun. Tetangga kita yang sebelah juga begitu. Di sana banyak bidadari-bidadari katanya, iya kan? 70 bidadari. Ya. Jadi kalau ibu-ibu ke sorga, ngapain? Ini konsepnya ini. Banyak salah. Kita ini udah benar ini Bapak Ibu. Jadi setia dalam penggembalaan ini. Bapak Ibu orang-orang pilihan Tuhan ini. Dikirim Tuhan dari berbagai tempat untuk ada di jalur yang tepat dan benar. Ya. Jadi ibadah naik ke atas, itu ada meja roti sajian. Itu artinya ibadah Bible study. Begitu Pak ya. Kedua, ada ibadah meja roti sajian. Lihat. Meja roti sajian. Yang kedua ada ada pelita emas. Inilah yang disebut ibadah raya. Nah, tandanya kita paham mengikuti konsep Tuhan. Lihat ini. Ada cabang-cabangnya. Artinya apa? Yesus pokok, kita carangnya. Itu dapat dan diakui kalau kita beribadah dalam pola tabernakel ini. Tabernakel. Itu dalam bahasa Arabnya disebut Baitullah. Baitul Muqaddis. Tempat kediaman Allah. Makanya kita berkata dalam Alkitab, kalau kamu berdoa seperti ini. Sairo maharajamu. Di Portibion, songon nadi, benua gijab. Jadi untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi, masukilah, carilah penggembalaan yang berpola kerajaan Allah. Itulah tabernakel. Banyak jalan ke Roma katanya, kan begitu. Tapi kalau mau ke sorga, cuman satu Pak. Ya, makanya dibilang, coba baca dulu. Yohanes. Ini dasar Bapak Ibu. Nggak salah lagi kalau Bapak Ibu di sini. Yohanes pasal 5. Pak Gembala udah ditutup Alkitabnya. Aku jadi curiga ya. Oh gitu. Oh bikin di hati Pak ya. Puji Tuhan. Ya, tolong dibaca dulu. Yohanes 5. Ayat 45. Yohanes 5 ayat 45. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa. Ya, ini bertalian dengan siapa? Musa. Kalau Musa itu bertalian dengan apa? Tabernakel. Tempat kediaman Allah. Jadi duplikat sorga itu harus ada di bumi baru dia hadir. Pak Gembala biasa ada di rumah, di hotel. Tapi dibikin tempatnya ya yang bukan seperti tempat manusia. Biarpun di situ ada capcay, balong hai ayam. Mau nggak makan di situ di kandang ayam, Pak? Mau? Boro-boro makan. Ke situ pun nggak mau dia. Analoginya seperti itu. Jadi ada yang bilang, Tuhan hadir di mana-mana. Siapa bilang? Memang Tuhan Maha hadir. Dia hadir pada
pada tempatnya. Emangnya kurang kerjaan dia? Sehingga dia hadir di mana-mana? Tidak. Kita aja nggak mau hadir di mana-mana. Itu dicurigai, Pak. Dia hadir di gereja, dia hadir lagi tempat pelacuran. Kan dicurigai itu, Pak. Hadir lagi dia di tempat penyembahan berhala. Pekok-pekok. Ini kan nggak pas lagi. Ini namanya sinkritisme. Padahal kita menganut monoteisme. Sinkritisme apa? Memadukan yang terang dengan gelap. Itu teologi sinkritisme. Ada teologi yang juga apa? Prosperity. Tandanya diberkati Tuhan. Ada mobilnya katanya. Siapa bilang? Tandanya diberkati Tuhan. Rumahnya ganti-ganti tiap tahun. Mana legal standingnya? Yesus bilang meletakkan kepala aja aku tidak punya tempat. Jadi jangan kita kehilangan dasar. Ya. Ini kata, tolong dibaca dulu perikopnya. Ini yang cerita ini siapa ini? Coba. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Iya. Yesus mengeksplor dirinya. Memberitahu tentang dirinya. Again, baca lagi. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa. Yang bilang ini siapa? Tuhan Yesus. Terus? Yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Terus? Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Jadi ukuran orang diaku Yesus percaya kepada Yesus bukan menurut apa sehat. Anung sedahurian abadia. Siapa bilang? Kita mau pengakuan organisasi atau pengakuan Tuhan Yesus? Kita mau pengakuan denominasi atau pengakuan surga? Nih, ulangi baca. Perhatikan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Iya. Jadi ukuran orang yang percaya kepada Yesus, maka dia juga harus percaya kepada pengajaran tabernakel. Ini pengajaran yang berpola kerajaan surga. Ukurannya, poinnya di sini Bapak Ibu. Jadi orang yang menolak pengajaran tabernakel, itu sama dengan menolak Yesus. Coba teruskan. Sebab ia telah menulis tentang aku. Musa sudah menulis tentang aku. Emangnya apa yang ditulis Musa rupanya? Tabernakel. Keluaran pasal 25 nanti Bapak baca itu. Terus baca. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, Hati-hati. Kalau kamu nggak percaya tentang pengajaran tabernakel ini, kata Yesus. Terus? bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Jadi menolak pengajaran yang berpola kerajaan surga itulah tabernakel, ada iktisar, ada tahbisan. Itu sama dengan menolak Yesus. Walau dia profesor pendeta. Mau diakui Tuhan Yesus atau mau diakui organisasi? Capek deh. Udah susah-susah kita. Ya, tapi dibodoh-bodohin pendeta kan? Dibodoh-bodohin. Yesus saja penganut pengajaran. Halo, ada nggak orangnya? Yesus pun adalah penganut pengajaran apa? Tabernakel. Karena tabernakel itu adalah pola kerajaan Allah. Kalau ibu-ibu mau pesta, sebelum bikin kain, baju, bikin apa dulu? Pola. Baru next time, dijahitlah bajunya. Ada blueprint. Mau bikin hotel, lantai 10, lantai berapapun, ada blueprintnya. Jadi dengan apa imanmu dibangun supaya kau bisa sejajar dengan standar yang Tuhan sudah buat?
Ini yang membuat saya menangis, Bapak Ibu. Saya kumpulkan jenderal-jenderal Kristen. Ya, saya bilang sama Mayor Jenderal Karep Marbau, kau udah pensiun sayangku, aku bilang. Ayo kita melayani Tuhan. Saya datangin Kapolda saya dulu, Jenderal Adi Prawoto. Mari kita melayani Tuhan, Pak. Sayang, ya Brigadir Jenderal Insinyur Hendriko Situmorang yang istrinya berumah junta sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi dia staf ahlinya di Nurtanio tadinya, Pak Habibie, Pak. Makanya ketika Habibie jadi presiden, ya Ibu Ainun, saya bilang alhamdulillah, puji Tuhan, Bu. Di mana kita jumpa, Bu? Pak, katanya, ya kita udah jumpa sering di dalam doa, aku bilang. Oh gitu. Jadi gini-gini juga udah makan bersama dengan presiden, Bapak Ibu. Ya, apalagi dengan SBY, ya, Gus Dur. Jadi kalau kita on the track di jalan kebenaran firman, Tuhan akan membawa kita kemana-mana Tuhan mau. Kok nggak percaya? Atau bingung? Ini saksi-saksi hidup ini, Bapak Ibu, ini anak-anak saya ini. Nggak saya tambah, nggak saya kurang ini, apa yang saya cerita ini. Ya saya bilang, saya mau buat lembaga, ya, saya panggil mantan dirjen, Pak Sitorus. Ya, dulu dirjennya itu Pak, yang udah almarhum, ya, Poltak udah nggak ada, itu sahabat juga. Ya, kemudian Pak Saur Hasugian, Ibu Odita, Kuruta Barat, kemudian Thomas Venturi, yang sekarang, tapi ya, yang mantan, yang sempat kemarin mencalonkan DPR RI, ya sekarang jadi pendeta, Pak Sitorus ini. Saya bilang, saya mau buat lembaga, ini Pak Jenderal Karep dengan Bapak sebagai mantan dirjen, ya kita akan melayani Tuhan. Tapi dalam pola kerajaan sorga, saya bilang. Doakan Bapak Ibu. Amin. Nanti waktu acara di Sumatera, Bapak Gembala kan datang. Saya harap juga mereka ikut. Karena udah waktunya sekarang, Yusuf, Daniel, tampil. Haleluya. Ya. Tadi malam saya makan bersama dengan orang dekatnya Prabowo. Dia bilang, kapan ada waktu lagi katanya, kita bisa makan bersama dengan Pak Hasim. Oh betul, saya bilang. Kawan saya, ada tanahnya 100 hektar di BSD. Itu diambil Sinarmas Eka Cipta, dibangun di situ. Dan aku udah bilang, ini kan Cina Benteng ini, kawan-kawan saya ini. Kalau nanti yang 100 hektar gol bagaimana? Legal standing yang saya pegang sekarang, Pak, bukan lagi hukum positif, hukum dunia. Kalau hukum dunia kan biasa bagi pinang, Pak, belah dua kan? Aku enggak. Maria ketiga 10, aku bilang. Cepat 10. Jadi kalau ada 100 hektar, 10 hektar saja Pak untuk pekerjaan Tuhan. Atau kalau agak berat untuk dibagi-bagi, ya udah 1 hektar aja di BSD. Aku bilang, oh enggak apa-apa Pak. Dengan senang hati Pak. Doakan Bapak Ibu. Haleluya. Siapalah kita ini kok bisa dipercaya untuk mengelola, menangani, dan memfasilitasi hal-hal seperti itu. Kalau kita ada di dalam jalurnya Tuhan, ibadah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Lihat Bapak Ibu. Ya. Jadi ada 3 macam ibadah. Hari apa Pak? Minggu, Rabu, Sabtu. Ada 3 macam ibadah ini. Ini dasar hukumnya, dasar firmannya ini.
ada mezbah dupa emas. Ya, itu ibadah penyembahan. Mungkin gitu di sini Pak ya. Ibadah penyembahan. Jadi harus samanya, ini ukurannya. Kalau benar kita sudah dipilih Tuhan, di dalam jalurnya Tuhan tandanya apa? Samanya semangat kita, sama cinta kita, sama kehadiran kita di ibadah Minggu, ibadah Rabu, ibadah Sabtu, sama. Itu tandanya, ukurannya di situ. Kalau belum di situ, Pak, maaf. Belum di jalur Tuhan. Karena Tuhan pun tadi bilang, terakhir baca. Terakhir. Pasalnya yang kelima, 47. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Akan apa yang kukatakan. Jadi di luar konsep ini, maaf ini, itu ibadah. Buang-buang waktu. Di luar pola ini, karena saudara, Bapak Ibu lihat, ketika orang Israel beribadah, dengar, ibadah dalam pola ini, tapi juga dia tidak sungguh-sungguh, itu juga percuma. Orang Filistin, ketika mereka melihat kegerakan yang Tuhan buat, mereka coba ambil tabut perjanjian itu. Mereka bawa ke tempat ibadahnya, disandingkan dengan Dagon. Mereka jadi sinkretisme. Berdua roha, ikut firman pengajaran, tapi juga ikut yang lain. Hancur mereka. Jadi nggak boleh, sinkretisme. Suami kita, anak kita harus on the track dalam pengajaran yang berpola kerajaan surga. Makanya dibilang, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Jadi kita harus bertekun, taat dalam ibadah. 3 macam ibadah. Kenapa? Ibadah pelita emas, itu artinya adalah wujud cinta kita kepada Roh Kudus. Ibadah dalam tanda meja roti sajian, itu wujud cinta kita kepada Tuhan Yesus, yang adalah firman sebagai makanan atau roti hidup. Kita beribadah, mungkin hari Sabtu Pak penyembahan, itu dasarnya adalah mezbah dupa emas, sebagai wujud kita cinta kepada Allah Bapa. Jadi kalau saudara hanya ramai di minggu, masih diragukan itu. Setiap ibadah ini kita harus sama cintanya, semangatnya, karena di situ ada hadir Allah Trinitas, Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Haleluya. Itu dasar pertama. Lalu orang-orang yang beribadah dalam sistem pola kerajaan sorga ini, Bapak Ibu, juga diingatkan Tuhan. Itulah yang pertama tadi. Tolong, Kolose. Ini udah langsung disimpani Alkitabnya. Padahal 10 tahun aku berdoa supaya aku bisa nyampaikan firman Tuhan di sini, ya kan? Ya. Ayo. Puji Tuhan. Tolong dibaca. Kolose pasal 2 ayat 8. Hati-hati. Banyak pengajaran di dunia ini. Apalagi pendetanya kok sudah doktor. Tapi kalau tidak dimonitor oleh firman pengajaran ini, nanti ininya main, filsafatnya yang main. Bukan Alkitab. Yuk baca. Hati-hati katanya, ya. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun. Nah, yang kedua, selain daripada kehebatan pengelolaan perkataan secara ilmiah yang bisa saudaraku meyakinkan orang, tapi bukan firman yang meyakinkan dia. Ada dikatakan ajaran turun-temurun. Ajaran turun-temurun itu juga dikatakan dilegalisasi oleh roh-roh dunia. Bahkan juga dikatakan apa? Palsu.
seturut, seukuran dengan firman. Kan itu kan ada firmannya Pak itu. Saya bilanglah itu firman, karena ada tetanggaku firman Sinaga juga. Apa dia bilang? Oputta perjulu, martukko siela gudi. Pinukan oputta perjulu, ikon. Saya protes itu. Patu reon ni parpudi. Pak ni horbo jolo, ikon hutolo ni pak ni horbo pudi. Pinukan oputta perjulu, ikon patu reon ni akapino parra parpudi. Haleluya. Jangan diikuti. Adat itu, tahu Bapak Ibu, adat itu bukan adab. Adab itu adalah etika. Beda itu adab dengan adat. Adat itu adalah ajaran. Turun-temurun. Yang disahkan. Profesor Dr. Adisetus Sinaga, baca bukunya. Beliau itu adalah Uskup Agung Katolik. Apa dia bilang? Adat istiadat Batak itu disahkan oleh roh-roh jahat. Berapa banyak di sini orang Batak? Coba angkat tanganmu. Semuanya. Kalau saudara mau marah, marahlah sama firman. Berapa banyak di sini Chinese? Ada. Cu Yesu ini, cu Yesu wo. Amin. Chinese juga dimasukin sama ajaran ini. Makanya ada orang Batak. Si Borudia Parujar. You understand? Si Borudia Parujar itu adalah cucunya Mula Jadi Nabolon. Anaknya Mula Jadi Nabolon itu, ya, ada namanya siapa? Debata Batara Guru, Debata Mangala Sori, Debata Mangala Bulan. 3. Tapi sebenarnya mereka mau meniru Tritunggal. Dan istrinya di Bata Mula Jadi Nabolon itu namanya adalah Manu Simiok Miok. Manu Simiok Miok itu istri di Bata Mula Jadi Nabolon. Dalam mitologi Batak. Buku Laklak itu ada. Makanya firman-firmannya buku Laklak, firman-firmannya agama Batak itu juga ada. Tentang penciptaan dia bilang apa? Makanya sesat semua. Setan ini memang meniru-niru dia. Sehingga banyak orang Batak, ya, khususnya jadi tertipu. Saya ini orang Batak. Asli. Ya. Bapak Ibu tahu, di Bata Mula Jadi Nabolon itu bukan Tuhan Allah, bukan Tuhan sesembahan. Di Bata Mula Jadi Nabolon itu adalah Tuhannya agama Batak. Sisingamangaraja. Anaknya ada 3, di Bata Barakutu, di Bata Mangala Sori, di Bata Mangala Bulan. Mamanya orang ini di dalam alam roh. Manuk Simiok Miok. Dan cucunya di Bata Mula Jadi Nabolon itulah si Borudia Parujar. Dalam mitologi Tionghoa, di puncak Himalaya ada Tien di sana. Makanya di sana menyamar si Borudia Parujar yang dari Toba ini, menyamar dia di sana apa? Dewi Kuan Im. Keren ya? Menyamar lagi dia ke orang Sunda, Nyi Roro Kidul. Itu juga. Kenapa? Kita lihat firman. Ya. Ini tentang ajaran turun-temurun yang harus kita tahu dan harus, ya, kita lepaskan. Kan ini yang mau menggoda kita ini. Menarik kita. Dan sekarang pemerintah sedang menyusun undang-undang. Bagaimana melestarikan adat. Ya memang dunia itu kerjanya.
Bahkan dulu ada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi ketika saya lihat itu dari kawan-kawan dirumus dalam nama Yesus. Batal dalam nama Yesus. Karena para tengku-tengku minta itu. Supaya raja-raja kecil itu dimunculkan kembali. Doakan Bapak Ibu. Supaya tidak terlalu banyak yang menghambat kita masuk dalam kesucian. Di Tanah Batak pas sekarang setiap Sabtu harus bawa ulus. Ulus itu budaya Batak. Ya, memang budaya bagus kelihatannya. Tapi sebenarnya itu mistik. Karena itu dari ajaran turun temurun. Nah, dia kalau ke Sunda, di sana ada Nyi Roro Kidul. Kalau dia ke Chinese, ada Dewi Kuan Im. Lalu kalau dia ke Batak, ada si Borudia Parujar. Itu cucunya di Batamulaji.